Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Urik Tarwiyah dari kelas D3 Akuntansi. Nah, di sini saya mau mempresentasikan tugas saya dalam makul sistem akuntansi, yaitu cara mempersiapkan sistem informasi akuntansi penjualan di suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan dalam suatu perusahaan. Sebelum berlanjut lebih dalam lagi, untuk sistem informasi akuntansi penjualan itu ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi penjualan secara tunai. Nah, untuk sistem informasi akuntansi penjualan secara kredit nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, sistem informasi akuntansi penjualan itu digunakan untuk menangani transaksi penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Sedangkan dalam penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh bagian pengiriman kepada pembeli di bagian kasir telah menerima uang dari pembeli. Nah, di sini kita akan bahas tentang sistem informasi akuntansi penjualan secara tunai. Fungsi-fungsi terkait dalam sistem penjualan tunai, yaitu fungsi penjualan, di mana bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli. Yang kedua, fungsi kas, bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang dipesan oleh pembeli. Yang keempat, fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk mengepak barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Yang kelima, yaitu fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pada penjualan tunai dan membuat laporan penjualan tunai yang terjadi. Selain itu juga ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai, di antaranya faktur penjualan tunai, terus pita register kas, terus credit card sheet. Yang keempat, bill of lading. Yang kelima, bukti setor bank. Yang keenam, rekapitulasi harga pokok penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan tunai yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal persediaan, dan kartu gudang. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan prosedur atau cara mempersiapkan sistem akuntansi penjualan di suatu perusahaan. Itu memakai prosedur sebagai berikut, yaitu 1. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai yang digunakan untuk pembeli untuk melakukan pembayaran ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran yang dapat berupa pita register kas dan cap lunas pada faktor penjualan ini. Yang ketiga yaitu prosedur penyerahan barang. Fungsinya, pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi melakukan pencatatan penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.
Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual di dalam kartu persediaan. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur penyetoran kas ke bank. Fungsi ini kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank. Yang keenam yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir yaitu prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam persediaan. Adapun flowchart untuk sistem penjualan tunai sebagai berikut, yaitu bagian order penjualan, bagian kasa, bagian pembungkusan, bagian akuntansi, dan bagian pemeriksaan intern. Untuk selanjutnya, unsur pengendalian intern dalam sistem penjualan tunai. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penjualan tunai adalah sebagai berikut. 1. Organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas dalam kutip lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang keenam yaitu penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Untuk yang terakhir, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan membubuhkan cap dalam kutip sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sistem akuntansi penjualan secara kredit akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, saya Hasan Rahmadi dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima oleh pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjual kredit yang pertama kali dilakukan oleh pembeli selalu didahului dengan analisa terhadap tidak atau bisanya pembeli diberi kredit. Fungsi yang terkait yaitu yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab menerima order atau mengembalikan order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada dari surat order, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana, dan mengisi surat order pengiriman. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan dan menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order yang diterimanya dari fungsi penjualan dan bertanggung jawab atas barang yang keluar semua telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Yang kelima, fungsi penagihan.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan kopi faktur untuk pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab mencatat piutang, membuat serta mengirimkan surat pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan, mencatat harga pokok barang yang dijual kepada kartu persediaan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan. Yang pertama, jumlah pendapatan menurut jenis atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Ya, selanjutnya dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya. Yang kedua, faktur dan tembusannya. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang keempat, bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan. Pertama, ada jurnal penjualan. Yang kedua, kartu piutang. Yang ketiga, kartu persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Dan yang kelima, jurnal umum. Jaringan prosedur sistem penjualan akuntansi kredit. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli, menambah informasi penting dalam surat order, membuat surat order pengiriman dan mengirimkan ke berbagai fungsi lain yang memungkinkan untuk melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan menerima persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Prosedur pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan dan penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual selama periode. Unsur pengendalian intern. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga ada praktek yang sehat. Ya, untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa dilihat dalam slide di atas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.